Masih banyak oknum-oknum itu yang selalu mendoktrin, berupaya agar supaya umat ini tahu saya ini adalah cucu Nabi, Pak Mujib ini adalah cucunya Nabi, Ustadz Imron ini cucunya Nabi, kan begitu. Jadi ingat, kalau cucu kanjeng Nabi yang hakiki ini sudah disampaikan juga oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Tafsirul Bayan. Beliau saja dikatakan sebagai ahlul bait aja menangis, tidak berani, karena tidak menjadi jaminan nasab tersebut akan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para wali-wali Allah yang memang nasabnya juga tidak tersambung kepada baginda Rasul, tapi beliau-beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk siapa saja, mau itu orang yang ngaku nabi, mau orang yang dirinya sebagai ulama, kiai, gus, kemudian lora dan lain sebagainya. Ini kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-2482. Ini disampaikan pentingnya kita menjaga diri kita agar supaya kita tidak gila hormat dari orang lain. Kan begitu. Dan kalau orang ini betul-betul dzurriyyah Rasul, ketika 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, sampai 1 juta orang tidak percaya, tetap dia akan menjadi dzurriyyah Rasul di hadapan Allah. Artinya tidak akan menggugurkan intisab nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An ibni Ka'ab ibni Malik al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Ka'ab bin Malik al-Ansari an abihi, dari bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhimbani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini, rawahu Tirmidzi. Yang artinya, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar ketika dilepaskan di tengah-tengah gerombolan kambing, maka kedua ekor serigala tersebut akan lebih merusak daripada rusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kehormatan. Begini, ini dikasih perumpamaan. Ada 2 serigala yang sangat lapar, dikencarkan beh cek orang Sunda teh mah, dikencarkan di gerombolana kambing, kelapar, bisa beak, bisa habis tuh kambing dimakan serigala. Itu tidak ada apa-apanya, kata Rasul. Ada yang lebih bahaya dan merusak lagi ketika seseorang itu tamak dengan harta dan gila hormat secara agama. Mungkin karena dia seorang ulama, mungkin karena seorang alim, mungkin karena di dirinya terdapat darah Rasulullah yang kemudian ingin dihormati orang lain. Banyak buktinya. Coba kita lihat, kalau kita cerdas dan kita lihat di media-media. Dan nggak mungkin, nih kita perlu ingatkan kembali, tidak mungkin adanya tesis penolakan tentang nasab Alawi kalau tidak ada memulai. Itu yang harus menjadi batasan awal. Karena seringkalinya doktrin tentang dzurriyyah Nabi, dan selalu mengajak umat agar supaya percaya, bahkan sampai ada yang menfatwakan sampai neraka dan lain sebagainya, maka akhirnya tesis itu keluar. Begitu saudara ya. Nah, orang-orang yang gila hormat karena kemuliaan dirinya, baik itu secara nasab ataupun sabab, ini akan lebih rusak dan merusak umat melebihi daripada serigala yang memangsa kambing. Naudzubillahi min
dzalik. Gitu Pak Imron ya. Oke, lanjut. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, qala al-imam fi ihyaihi. Ini bab yang ke-9 tentang mahabbah, pentingnya mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kadang-kadang karena cintanya kepada Kanjeng Nabi kemudian ada yang kekeh harus alinya ini, gitu kan. Sementara alun Nabi ini al-muttaqun. Imam Ghazali pernah menyampaikan di dalam kitab Ihya. Jadi kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah karya Imam Ghazali. Nah, beliau menukil juga dari kitab karya beliau sendiri di dalam Ihya Ulumuddin. Qala al-imamu fi ihyaihi man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzabun. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang mengajak 4 hal tapi dirinya tidak melakukan 4 hal tersebut, fahuwa kadzab, maka orang tersebut disebut dusta alias pembohong alias goroh. Nah, ini sebenarnya kita yang menyampaikan aja ini ya harus juga ngeri juga nih, ditempelin juga nih sama Imam Ghazali. Nah, ini sebenarnya kita ihzar, tahzir, supaya kita ini tidak gila hormat, ingin dihormati oleh orang lain, kan begitu. Yang pertama, wa man idda'a hubbal jannati wa lam ya'mal bi ta'ati fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengajak manusia menuju surga, mencintai surga, tetapi orang yang mengajaknya tidak melakukan amal perbuatan ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzab. Nah, ini kan sebenarnya ini kan tamparan keras buat kita-kita, buat para mubaligh, para kiai, para ulama, baik para habaib, para aang, para gus, para lora. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fahuwa kadzabun. Yang kedua, barang siapa yang mengajak cinta Rasul, kan ini banyak nih majlis-majlis seperti itu. Kita harus mencintai Kanjeng Nabi karena syafaatul uzma adanya di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mencintai para ulama dengan para fuqara, maka cintanya juga dusta. Sementara di kita di kita nih di Indonesia masih ada juga tuh yang menganjing-anjingkan ulama, menganjing-anjingkan kiai pribumi. Kan begitu. Pertanyaannya, ini kan biasa dikaitkan begini Pak, karena mereka mengambil redaksi itu yang yatam masuk itu loh, wal kitabu wa itrati itu loh. Ini sering dikaitin. Kalau mencintai Kanjeng Nabi, ya harus mencintai ahlul baitnya, kan begitu. Ya betul, siapa yang salah? Memang betul, ahlul bait wajib dicintai. Tapi yang mana kan betul. Nah itu. Tapi begini saudara ya, kalau kita lihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kenapa redaksi ini dikaitkannya dengan para ulama? Karena ini yang menjadi warathatul ambiya, pewarisnya para nabi, kan begitu. Begini, saya bisa katakan begini, setiap habaib belum tentu dia ulama, kan begitu. Tapi kalau para ulama ada juga dari kalangan para habaib, ada juga dari kalangan orang biasa, kan begitu. Jadi kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, monggo cintai ulama. Lebih-lebih kita yang ada di pribumi, monggo kita jaga marwahnya, kita muliakan ulama-ulama kita.
walaupun sudah banyak yang memendam seperti Syekh Junaid Betawi, kan begitu. Ini yang menjadi ikon di Jakarta, kan itu harus disadarkan. Wa man idda'a al-khaufa minan nari wa lam yatrukil ma'asi fahuwa kadzabun. Yang ketiga, barang siapa yang mengajak berdakwah untuk mempunyai rasa takut dari api neraka, tetapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan, fahuwa kadzab, maka orang yang mengajak takut dengan neraka tersebut juga kadzab, dusta. Wa man idda'a hubballahi ta'ala wa syaka minal balwa fahuwa kadzabun. Dan yang terakhir, yang keempat, barang siapa yang mengajak mencintai Allah sementara dia mengadu dari ujiannya, ngeluh dari apa yang diberikan ujian oleh Allah, fahuwa kadzab. Sama, yang keempat juga menjadi kebohongan yang sangat luar biasa. Nah, ini perlu menjadi tanbih, menjadi tahdzir buat kita semua. Nah, ini sebenarnya kalau kita sama-sama menyadari secara ukhuwatul basyariyah, nggak ada bedanya. Semua insan sama, semua manusia itu sama, diciptakan dari tanah. Nah, ini kan doktrinisasi yang sudah lama di kita, di bangsa kita ini, sehingga banyak masyarakat yang ditakut-takuti dengan ancaman. Kalau gak percaya, ada loh ceramahnya Habib Hanif itu, saya nonton itu, ada tuh habaib yang menjadi dzurriyyah Nabi. Ini bukan keinginan habaib. Yang tidak percaya dengan Habib, ini bukan keinginan Habib, tapi yang bicaranya Habib sendiri. Gimana itu? Kan begitu. Ini bentuk doktrin, kita harus cermat gitu ya, kita harus benar-benar hati-hati. Memang dari kalangan Ba'alawi juga ada yang alim, ada orang yang bukan dzurriyyah Nabi juga ada yang alim. Sama, intinya kita ini ada ukhuwatul basyariyah. Di hadapan Allah itu sama rata. Yang menentukan selamat atau tidaknya ya tergantung amal perbuatan. Innama yatafaddalun nas bittaqwa. Kemuliaan manusia di sisi Allah hanya diukur dari ketakwaan, bukan dari jabatan, bukan dari banyaknya harta, bukan dari nasab yang bagus, tapi dengan ketakwaan.